Nah, sekarang kita lihat beberapa pendapat dari para filsuf tentang people pleaser ini. Yang pertama misalnya dari Paulo Coelho. Kata Coelho, saat engkau berkata iya kepada orang lain, pastikan engkau tidak berkata tidak kepada dirimu. Jadi, kalau memang kita ingin menggembirakan orang lain, pastikan itu memang keinginan kita. Bukan karena terpaksa, bukan karena motifnya hanya untuk orang lain saja. Tapi itu memang kebutuhan kita, keinginan kita, kepentingan kita. Jangan sampai keluar bilang iya, di dalam sebenarnya tidak. Ini dalam pergaulan sehari-hari ya seperti ewuh pekewuh tadi atau basa-basi itu kan sering. Padahal harusnya kita bilang iya tapi kita bilang tidak atau sebaliknya. Itu kemungkinan kita akan menyesal sendiri karena menipu diri. Kadang-kadang kan kita misalnya, mari mas, sudah makan. Itu kan karena tidak enak kita bilang sudah, padahal belum. Kita mau jawab belum, tidak enak. Ya akhirnya ya kita tidak dapat makan gratis. Mungkin orang yang nawari kita juga kecewa kalau tahu sebenarnya kita itu belum makan, cuma bilang sudah. Jadi kalau memang iya, bilanglah ya. Kalau tidak, bilang tidak. Dilanjutkan oleh Lao Tse. Kata Lao Tse, pedulikan pikiran orang lain dan engkau akan jadi tawanannya mereka. Orang-orang pleaser ini tadi kan yang diincar pandangan orang, pendapat orang, komentar orang. Ini kan yang kita kejar hari-hari ini. Kata Lausa, ya sudah, kalau kamu fokusnya ke situ, ya kamu akan selalu jadi tawanannya orang lain. Dilanjutkan oleh Lausa, ketika seseorang percaya diri, ia tidak akan berusaha meyakinkan orang lain. Ketika seseorang nyaman dengan dirinya sendiri, ia tidak memerlukan persetujuan orang lain. Ketika seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerimanya. Jadi kata Lao Tzu, kata Lao Tse, kalau kita percaya diri, kalau kita yakin dengan kebenaran-kebenaran kita, kebaikan-kebaikan kita, kita itu tidak butuh disetujui orang lain. Mengapa kita masih perlu pengakuan, kita masih perlu persetujuan orang lain? Kemungkinan kita masih belum yakin benar dengan kebenaran kita. Kalau kita sudah yakin benar, itu kan kita tidak perlu didukung orang lain. Saya tahu benar kok, kan selesai. Kalau kita masih nunggu orang setuju, kita masih nunggu orang sepakat, kemungkinan kita belum yakin. Jadi kata kalau sudah percaya ya sudah. Tidak butuh lagi kita uh, keyakinan-keyakinan yang dukungan-dukungan dari orang lain. Kalau kita sudah nyaman, kita juga tidak butuh disetujui orang lain. Wong saya sukanya ini kok, ya sudah. Orang nganggapnya, wah anak muda kok begitu. Enggak, saya nyamannya ini kok. Jadi tidak butuh disetujui orang lain. Kita gelisah dengan komentar orang, tidak disetujui orang, itu karena mungkin kita belum mantap, belum yakin dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita bisa menerima diri kita apa adanya, kata Lao Tse, seluruh dunia akan menerima kita. Sebaliknya, wong kita sendiri tidak menerima diri kita, bagaimana yang lain bisa menerima? Kalau kita tidak terima diri kita, kan kita menampilkan versi yang berbeda. Ya, diri kita yang sejati hilang, tidak mungkin orang tahu. Jadi mengikuti Lao Tse, teman-teman, ya jalan untuk agar tidak jatuh pada pleaser tadi. Yuk, tentang hal-hal yang kita sudah mantap, yakin, benar percaya, jangan terlalu gelisah. Saya yakin kok ini benar Pak, ya biar saja teman-teman
melakukan apa, berkomentar apa. Menurut saya yang baik ya seperti ini. Nah, ini gayanya Losey. Boleh disambungkan dengan pandangannya Aesop. Aesop ini filosof era Helenisme Yunani yang terkenal sekali dengan karyanya dalam bentuk fabel, cerita-cerita binatang. Dia punya kalimat, kalau engkau mencoba menyenangkan semua orang, sebenarnya engkau tidak menyenangkan siapapun. Saya ingin menggembirakan semua orang. Itu jatuhnya kamu tidak menggembirakan siapapun. Jadi, kenapa? Tidak mungkin kamu bisa menggembirakan semua orang itu. Tidak mungkin kita bisa disetujui semua orang. Akan selalu ada orang yang tidak sesuai dengan yang kita lakukan, tidak cocok, tidak setuju dengan yang kita jalankan. Jadi kalau kita mencoba menyenangkan semua orang, jatuhnya adalah tidak ada satupun orang yang kita senangkan. Karena hidup ini dinamis. Jadi jangan bercita-cita memuaskan semua orang. Kalian tidak akan jalan nanti. Begitu kalian putuskan, saya melakukan ini Pak, ini menyenangkan semua orang. Terus pasti ketemu, ternyata kelompok ini tidak suka. Kalau begitu saya memutuskan yang ini saja, kelompok ini tadi suka. Tapi gantian, yang ini yang tidak suka. Dan kita tidak akan menyenangkan siapapun pada akhirnya. Kalau misi kita adalah menyenangkan semua orang. Makanya Aristoteles memutuskan kalau tidak mau dikomentari, tidak mau dikritik, kalau kita sangat peduli dengan komentarnya orang, ya sudah. Satu-satunya jalan, kata Aristoteles, untuk menghindari kritik adalah jangan melakukan apapun, jangan berkata apapun, dan jangan menjadi apapun. Jadi kalau kita hidup dengan standar komentarnya orang, karena pasti kita akan ketemu komentar pahit, komentar orang tidak suka, komentar orang tidak nyaman, meskipun juga pasti ada orang yang suka, orang yang nyaman dengan kita. Tapi ketidaksukaan itu pasti ada, wong manusia itu macam-macam. Jadi jangan menghindari kritik. Kita itu manusia tidak sempurna dan sangat mungkin salah. Kalau bahasa agamanya mahalul khoto' wa nisyan, tempatnya salah dan alpa. Berarti apa? Alhamdulillah kalau ada yang kritik, membantu kita muhasabah, introspeksi. Jangan menghindari kritik. Kalau teman-teman, Pak, pokoknya saya tidak mau dikritik, saya ingin pasti semua orang setuju benar. Ya kata Aristoteles, ya kalau begitu kamu diam saja. Tidak usah melakukan apa-apa, tidak usah ngomong apa-apa, dan tidak usah jadi apa-apa. Aman sudah, tidak ada yang komentar. Tapi ya kita tidak berkembang. Jadi kita tidak jadi manusia yang sejati, tidak jadi manusia yang otentik. Jadi ini gambaran ya, bagaimana para filosof juga mengkritisi mentalitas yang sifatnya people pleaser tadi. Jadi menggadaikan jati diri kita demi hanya untuk menyenangkan orang lain. Nah, ini ada satu quotes lagi yang menurut saya menarik. Berkata iya untuk sesuatu yang tidak ingin engkau lakukan, itu sebenarnya bukan menyenangkan orang lain, tapi sekedar menghindar dari rasa tidak nyaman yang datang saat berkata tidak. Jadi kalau teman-teman merasa sungkan, Pak, mau bantah, mau bilang tidak, akhirnya kita iyakan saja apapun, itu sebenarnya tidak menyenangkan orang lain, tapi sekedar menghindari rasa tidak enak kita saja. Jangan dikira itu kepentingan kesenangannya orang lain, tapi kepentingan egois kita agar tidak merasa tidak nyaman. Nah, ini beberapa quotes-quotes, filosofi-filosofi tentang
people pleaser. Bagaimana kita jangan sampai jadi orang yang tidak punya jati diri, tenggelam saja menjalani hidup dalam rangka menghidupkan prinsip-prinsip orang lain biar orang lain senang.